Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Jirvalina Ekaristi dengan NIM 240 1290 392. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah IPD ISD tentang kriminalitas. Kita semua tahu bahwa kriminalitas adalah masalah yang kompleks dan terus meningkat. Saya yakin kita semua pernah merasakan ketidaknyamanan atau bahkan mengalami langsung dampak dari tindakan kriminal. Data menunjukkan bahwa angka kriminalitas di wilayah kita mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentu saja menjadi perhatian kita semua, karena kriminalitas tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Mari kita bahas bersama tentang penyebab, dampak, dan solusi dari masalah kriminalitas ini. Langsung saja kita ke pengertian kriminalitas. Kriminalitas adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi oleh negara. Secara umum, kriminalitas mencakup tindakan yang merugikan masyarakat baik secara materi maupun psikologis dan mengancam keselamatan warga. Menurut MVT, perbuatan yang meskipun tidak tercantum dalam undang-undang dirasakan sebagai ketidakadilan dan bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan menurut J.E. Hetapi dan Marjono Reksodipuro, perbuatan yang dilarang hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana. Selanjutnya ada klasifikasi kriminalitas. Yang pertama ada kejahatan terhadap nyawa, meliputi pembunuhan, yaitu perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain. Yang kedua, kejahatan terhadap fisik atau badan, meliputi penganiayaan, yaitu perbuatan yang menyebabkan luka atau sakit pada tubuh orang lain secara sengaja. Yang ketiga, kejahatan terhadap kesusilaan, meliputi pemerkosaan, yaitu kejahatan seksual yang melanggar norma kesusilaan dan hak atas seseorang. Yang keempat, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, meliputi penculikan, yakni mengambil atau menahan seorang secara melawan hukum sehingga menghilangkan kemerdekaan. Yang kelima, kejahatan terhadap hak milik barang dengan kekerasan, meliputi pembegalan, yakni pencurian yang disertai kekerasan, ancaman kekerasan terhadap korban. Selanjutnya, kejahatan terhadap hak milik barang tanpa kekerasan, meliputi pencopetan, yakni pencurian tanpa menggunakan kekerasan secara langsung. Yang ketujuh, kejahatan terkait narkotika, meliputi penyalahgunaan narkoba, yakni peredaran gelap dan kejahatan lain yang berhubungan dengan narkotika dan psikotropika. Selanjutnya, kejahatan penipuan, penggelapan, dan korupsi. Penipuan adalah perbuatan curang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan penggelapan adalah penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum. Dan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Yang terakhir ada kejahatan terhadap ketertiban umum, menyatakan permusuhan di depan umum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik kriminalitas. Ada beberapa, tapi saya cuma mengambil dua saja. Yang pertama adalah pelaku kriminalitas seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan yang menyebabkan tekanan dan kesepakatan melakukan kejahatan. Yang kedua, tingkat kriminalitas di Indonesia termasuk kategori menengah dengan kecenderungan meningkatkan beberapa tahun terakhir, terutama di daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kriminalitas. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan menyebutkan faktor internal. Yang pertama, kebutuhan ekonomi,
yaitu individu yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin cenderung terlibat dalam tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, masalah keluarga, yakni lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian, bahkan kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu perilaku kriminal pada anak atau remaja. Selanjutnya, faktor psikologis, yakni perilaku kriminal juga dapat dipicu oleh faktor psikologis seperti gangguan mental, impulsif, atau kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Selanjutnya, faktor eksternal ada 3 juga. Yang pertama, kemiskinan dan pengangguran, yaitu menciptakan lingkungan yang mendorong orang untuk mencari jalan pintas termasuk melakukan tindak kriminal. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar dapat menimbulkan rasa iri dan dendam sehingga memicu tindak kriminal. Yang ketiga, pengaruh media. Media massa terutama media sosial dapat memberikan informasi tentang tindak kriminal dan bahkan menginspirasi orang untuk melakukan tindakan yang sama. Selanjutnya ada akibat-akibat yang menimbulkan kriminalitas. Yang pertama, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menyebabkan rasa takut dan tidak nyaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, kerugian material bagi korban seperti kehilangan harta benda dan biaya pemulihan. Yang ketiga, penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selanjutnya, penyelesaian kriminalitas. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan adil. Yang kedua, criminal profiling untuk membantu penyidikan dan pencegahan kejahatan. Yang ketiga, pendidikan dan peningkatan pengendalian di diri masyarakat. Yang keempat, pencegahan melalui pengurangan kesempatan melakukan kejahatan dan pemberdayaan sosial ekonomi. Selanjutnya, hubungan tindak kriminal berdasarkan ayat dan hadis seperti yang dijelaskan di surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa persiagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Jadi kesimpulannya di sini adalah kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial, menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Kriminalitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti kejahatan kera putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisir, dan kejahatan korporasi. Penyebab kriminalitas beragam, mulai dari faktor ekonomi sosial hingga individual. Pencegahan dan penanggulangan kriminalitas memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum, program pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.